Saya mau bertanya Ibu Rosi. Mari, Jo. Oke, danke. Tadi di situ ada di lembaran nomor berapa, tapi kurang tahu apakah itu halaman 3 atau apa. Situ ada membuat tugas, membuat jawaban yang efektif ya. Nah, contoh membuat jawaban yang efektif itu seperti apa, Ibu? Yang Ibu lakukan, yang Ibu pernah lakukan atau sering lakukan di sekolah. Bisa sharing ke kita? Terima kasih. Biar kami tahu kan, oh cara membuat soal yang efektif itu ke anak SD, SMP, SMA seperti begini ya. Bisa diulang, Kak Onis? Tadi soalnya anakku handphonenya di telinga aku. Oh, tadi kan ada di materi Ibu. Nah, adik eh, lambat. oh ini, bentar ya, saya share aja ya. Adik Eh, makan sana sih. tadi jadi ada pembuatan soal yang efektif. Nah, cara membuat soal yang efektif itu seperti apa? Baik di SD, SMP, atau di SMA. Cara membuat soal yang efektif seperti apa? Bisa sharing ke kita atau bagi pengalaman yang Ibu pernah lakukan di sekolah mungkin atau pernah lihat? Begitu, Bu. Terima kasih. Belum. Ya, Kones, terima kasih untuk pertanyaannya. Pembuatan soal secara efektif itu pertama yang kita harus lakukan adalah kita tidak boleh lepas dari materi yang telah kita sampaikan. Itu yang pertama, itu yang paling pertama. Kemudian pembuatan soal secara efektif itu juga kita harus melihat ada yang namanya tingkat ranah kognitif, yaitu ada C1 sampai dengan C6. Yang dimana C1 itu mengingat, memahami, menerapkan, analisis, evaluasi, dan juga kreasi. Dimana kalau kita membuat soal secara kreatif ya, tunggu, soal yang efektif, berarti kita harus lihat dari apa yang harus kita tanyakan kepada anak-anak. Kita nggak bisa lepas dari C1 sampai C6 itu. C1 sampai C6 itu ingatan. Jadi seperti ini contohnya. Sebutkan sebutkan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Berarti kan itu soal efektif yang kita pakai untuk anak-anak masuk dalam C1 dan C2, bahkan C3, di mana dia mengingat apa yang kita sampaikan, dia memahami akan apa yang kita sampaikan, dan dia menerapkan itu dengan cara menulis akan soal jawaban yang telah kita sampaikan melalui soal-soal seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu, Kak. Dan juga pembuatan soal itu tidak lepas dari indikator. Kalau sekarang CP, capaian materi. Oke, baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Ronis. Saya juga, Bu, mau tanya. Boleh? Silahkan, Kak Malvis, mumpung masih 1 menit, kurang 1 menit, Kak. Tenang aja. Ini kan tentang pembuatan soal. Kira-kira ada nggak batas minimum jumlah soal yang maksudnya supaya efektif, kan berkaitan dengan efektif tadi itu, batas minimum soal kalau misalnya untuk SD, SMP, SMA seperti itu. Kan tidak mungkin juga kita buat ya tugas soal itu sebanyak-banyaknya, kan pasti adalah batas-batas tertentu yang jumlah sesuai dengan kemampuan anak didik seperti itu. Kira-kira ada nggak apakah itu memang satu aturan baku yang secara umum atau tergantung sekolahnya seperti itu atau tergantung gurunya? Ya, terima kasih, Kak. Kalau di sekolah dasar negeri ya, kita selalu mengacu pada Dinas Pendidikan. Jadi sebelum kita menyusun soal untuk anak-anak dalam pengujian, evaluasi pendidikan baik mid semester maupun semester, baik ganjil maupun genap, maka kita akan mendapatkan surat yang dikirim dari Dinas Pendidikan tentang pencapaian nomor-nomor atau jumlah soal yang akan disampaikan dengan tingkat-tingkat yang sudah tertera seperti kelas bawah atau sekolah kelas atas, kelas bawah. Kelas bawah itu kelas 1, 2, 3, kelas atas 4, 5, 6. Nah, kelas 1, 2, 3 itu biasanya soal pilihan ganda itu hanya 10. Lalu isian itu hanya 5. Lalu esaiannya itu kita biasanya menjodohkan. Itu seperti itu. Ada juga yang hanya isian pilihan gandanya itu 15, lalu isiannya itu 5.
tergantung dari gugus setiap sekolah yang disampaikan oleh pengawas bahwa ada berapa soal yang akan kita sampaikan, yang akan kita tuangkan dalam lembar soal siswa. Seperti itu, Kak. Tapi kebanyakan kalau kelas atas itu 35 soal, kelas bawah itu biasanya kelas 1 kisaran 20 sampai 25. Seperti itu, Kak. Oke, baik, makasih banyak. Sama-sama. Permisi, Karosi mau bertanya juga. Monggo, Boleh Mas, ya? monggo. Oke, terima kasih. Di situ kan ada tadi mengenai menyusun kisi-kisi soal ya. Di slide yang ke-9 mengenai pengembangan. Di situ kan ada pengembangan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa pengembangan di situ bahwa tulis soal sesuai kisi-kisi dan sediakan kunci jawabannya. Nah, di situ kan kita sudah membuat kisi-kisi dan kita sudah ada sebuah jawaban bagi seorang pendidik ya. Nah, di situ bagaimana dengan soal-soal yang seperti esai gitu. Seperti itu kan tentu dalam esai itu sudah berbeda lagi jawaban dari siswa-siswa. Dari setiap siswa itu ada perbedaan jawaban-jawaban. Dan itu padahal kita sudah menentukan jawaban di situ. Nah, bagaimana kita sistem penilaiannya di situ. Nah, terus selanjutnya yang mau saya tanyakan lagi, tadi bagaimana juga kan ini kita belajar umum ya, bukan hanya terkhusus untuk SD gitu. Jadi kita belajar evaluasi pendidikan. Jadi ini umum. Jadi bagaimana kita menentukan atau membuat pembuatan soal dalam berbagai tingkat-tingkat seperti di tingkat SD, SMP, SMA dan PAUD juga bahkan gitu. Bagaimana kita bisa menentukan materi-materi, maksudnya pembuatan dalam soal itu dalam itu masih tidak paham saya karena saya juga belum mengajar. Bisa dijelaskan ya? Ya, sahabat saya. Ya, yang pertama itu tadi kan dibilang bahwa gimana kalau esai ya? Penilaiannya seperti apa, ya kan? Iya, Nah, betul. ya itulah yang Kenapa saya bertanya seperti begitu, Kak Rosi? Karena di sini kita sudah dituliskan bahwa menulis kisi-kisi dan sudah menyediakan kunci jawaban gitu. Jadi bingung kalau nggak sesuai dengan kita memberikan kunci jawaban itu berarti salah dong jawabannya atau gimana gitu. Saya bertanya seperti begitu ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, kalau seperti itu makanya penting yang namanya bank soal. Kalau kita di sekolah dasar negeri itu bilangnya bank soal. Jadi bukan hanya selain kisi-kisi yang kita buat, tetapi ada bank soal. Nah, bank soal itu dapat terrealisasi karena adanya sebuah kisi-kisi yang diberikan. Nah, bank soal itu terdiri dari nomor, lalu soal, lalu indikator, materi, kemudian pertanyaan yang akan disajikan, kemudian jawaban yang akan diberikan. Jawaban yang disampaikan itu pun sudah disampaikan oleh yang pembuat soal, kemudian diberikan note bahwa kebijakan dari guru atau pendidik. Nah, kenapa dikatakan kebijakan dari guru atau pendidik? Karena balik lagi dalam kalau slide 7, kalau nggak salah deh, Kak Ones coba slide 7, Kak. Kak Ones, slide 7 dulu. Minta tolong. Adik sabar deh. Slide 7, Kak. Di slide 7, Kak. Slide 7, teknik penulisan. Ya. Slide 7. Ya. Nah, yang di slide 7 itu kan ada kesediaan pedoman penilaian. Di setiap orang yang diberikan tugas tanggung jawab untuk membuat kisi-kisi soal dan pembuatan soal, dia akan diberikan buku pedoman penilaian. Tadi saya nyari sih di sekolah, tapi bukunya disimpan kepala sekolah nggak datang, jadi saya nggak ini. Nah, di situ kan ada teknik-teknik penilaian. Makanya saya tulis itu bahwa ada penilaian yang rinci untuk menilai jawaban secara objektif. Secara objektif itu maksudnya seperti yang tadi sudah dipaparkan juga, bahwa bagaimana cara kita melihat bahwa anak itu maksud dari anak itu menjawab. Seperti itu, Kak. Jadi kayak misalnya gini, buatkan doa ucapan syukur atas bertambahnya usia yang Tuhan berikan kepadamu. Kan anak-anak banyak bilang gini, terima kasih Tuhan atas umur yang panjang, terima kasih Tuhan saya sudah dikasih satu lagi umurnya. Atau ada yang menulis lagi bahwa terima kasih hari ini saya ulang tahun loh Tuhan, saya nggak dibikin apa-apa tapi saya senang karena saya udah dikasih umur panjang. Kan seperti itu, Kak. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari guru yang harus memahami betul dengan bahasa-bahasa yang berbagai macam dengan maksud tujuan dia yang sama dengan apa yang kita mau dalam kunci jawaban yang kita dapatkan. Seperti itu, Kak Fikir. Baik, terima kasih Kak Rosi, sangat membantu sekali. Dan Sama-sama, yang masih Kak bingung Fikir. saya itu mengenai pembuatan soal yang di tingkat yang berbeda, yang seperti tadi saya katakan di PAUD,
SD, SMP, SMA, dan itu sangat membingungkan saya, tidak paham tentang hal itu dalam pembuatan soalnya, bagaimana kita bisa membedakan antara di tingkat SD, SMP, SMA gitu. Ya, Jadi apakah sama semua gitu sistem pembuatan soalnya atau gimana? ya Jadi kalau kurang paham juga. ya, terima kasih Kak Fikir atas pertanyaannya. Saya rasa dalam setiap soal atau pembuatan soal yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan juga tingkat rahana kognitif semuanya sama dalam setiap tingkat, baik sekolah baik sabar saya, baik tingkat kanak-kanak sampai dengan SMA atau sekolah menengah atas, di mana mereka tetap memakai yang saya tadi bilang bahwa C1 sampai dengan C6, yaitu di mana C1 mengingat, memahami, penerapan, analisis, evaluasi, dan juga kreasi. Nah, kalau misalnya sekolah taman kanak-kanak, mereka biasanya memakai yang namanya C6, kreasi. Bagaimana cara kita membuat sebuah soal yang menarik perhatian anak, baik dari warna, gambar, seperti itu. Lalu bagaimana tentang pembuatan soal bagi anak sekolah menengah atas. Nah, berarti ada sebuah analisis di mana mereka harus bisa merangkai sebuah kalimat untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kita sampaikan. Contohnya seperti ini. Apa yang kamu pahami tentang Jumat Agung dan juga Paskah? Itu mereka harus mulai berpikir tuh. Mereka akan menulis bahwa Jumat Agung itu di mana saat itu adalah kematian Tuhan, lalu kemudian sebuah janji digenapi dengan Paskah atau kebangkitan Tuhan. Nah, itu kan dia menganalisis dengan betul bahwa oh ternyata Jumat Agung tuh pengertiannya ini. Oh ternyata Paskah tuh pengertiannya ini. Dia menganalisis semuanya, bahkan dia bisa tahu bahwa 7 perkataan, dia bisa menulis langsung dengan 7 perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mati, itu bisa. Nah, kalau anak SMP itu kan dia jenjang dari remaja ya Kak. Jadi biasanya mereka memakai itu sistemnya kebanyakan C3, yaitu penerapan. C2 dan C3, penerapan dan juga pemahaman. Jadi mereka dengan memahami apa yang kamu pahami tentang apa yang kamu pahami tentang kultur budaya setempat, misalnya gitu kan, ada kata pemahaman. Penerapan apa yang kamu lakukan di saat kamu dipukul atau dibully oleh teman kamu, kan dia akan menerapkan itu, dia akan menyampaikan, menulis dengan apa yang dia pahami dengan penerapan-penerapan yang akan dia lakukan. Seperti itu Kak Fikir. Jadi C1 sampai dengan C6 itu menjadi sebuah fondasi, sebuah pegangan bagi setiap penulis soal yang diberikan tugas tanggung jawab untuk membuat soal-soal. Saya rasa seperti itu Kak. Ya, Mungkin ada terima tambahan kasih dari Bu Rosi. Sama-sama Kak. Saya bertanya sedikit lagi ya, karena ini Boleh Kak, walaupun sudah lewat 10 menit, boleh. Kata Bu Julita apa sampai ya? 15. Karena saya memang pengen tahu ini, karena saya juga belum terjun untuk mengajar di sekolah ya, makanya saya pengen tahu. Kalau mengenai materi-materi ini sedikit bertanya. Materi-materi biasanya kalau materi-materi itu yang menyediakan itu dari sekolah atau dari kita tenaga pendidik. Kalau dulu kan waktu saya sekolah itu yang menggunakan buku-buku paket ya. Dulu. Kalau sekarang bagaimana itu Ibu? Menurut pengalaman Ibu Rosi gitu, apakah disediakan pakai dari sekolah atau kita yang menyediakan materi sehingga kita bisa lebih mudah untuk pembuatan soal, nanti kita bisa membedakan di tiap-tiap tingkat itu. Terima kasih Kak Fikir atas pertanyaannya. Dalam dunia pendidikan kita bernaung dalam sebuah payung yang namanya Kemdikbud. Kemdikbud yaitu Dinas Pendidikan dan Budaya. Nah, mereka memfasilitasi kita semua tentang buku-buku yang akan diberikan kepada kita. Hanya saja karena semakin berkembangnya zaman sehingga guru-guru dituntut untuk mencari sumber-sumber lain untuk mendapatkan materi-materi. Tetapi seperti yang kalau tidak salah Bu Jelita pernah sampaikan bahwa ada hal-hal yang sudah distrukturkan, yang sudah dibuat oleh dinas kepada kita, dan kita yang harus mengolahnya sedemikian rupa untuk supaya dapat menarik apa yang anak-anak menarik anak-anak untuk memahami dan mengerti apa yang kita pelajari. Jadi bukan kita yang mencari materi, bukan. Semuanya sudah diserahkan, sudah diberikan oleh payung pendidikan itu sendiri atau Kemdikbud itu sendiri. Seperti itu Kak Fikir. Terima kasih. Mungkin dari Bu Julita mau bertambahkan. Oke, Terima kasih. mengingat waktu ya, teman-teman, membuat soal tentu bukan asal-asalan. Itu ada kaidah-kaidah di dalam membuat soal. Nah, kalau kita lihat dalam kurikulum nasional, jadi mulai dari anak TK sampai di level program doktor S3, itu secara kognitif itu sudah ada jenjangnya. Anak ini pengetahuan kognitifnya bagaimana, kemudian sampai di perguruan tinggi, sampai di kelas doktor itu semua sudah ada tahap perkembangan kognitif dalam proses belajar itu.
Itu satu. Nah, jadi kalau bikin soal itu memang betul-betul kita harus mengikuti kaidah-kaidahnya. Nah, karena itulah kenapa di dalam setiap mata pelajaran itu harus ada yang namanya rencana pembelajaran atau RPP kah, RPS kah, modul kah bentuknya. Nah, di sana itu sudah ada aturan yang harus kita ikuti dan itu adalah standar dikti, ya kan? Kemenristek Dikti. Nah, kalau kalian mau lihat kurikulum khususnya kurikulum MOKA itu KTSP juga ada yang diatur oleh pemerintah, oleh Dinas Pendidikan sampai di kurikulum Merdeka sekarang itu sudah disusun sedemikian rupa mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dan apa namanya capaian-capaian yang harus didapatkan. Makanya kalau di perguruan tinggi ada namanya profil lulusan. Nah, kemudian kompetensi dasar apa sih yang harus dicapai? Nah, di setiap mata pelajaran itu sudah pasti ada tujuan yang harus dicapai. Maka dengan setelah belajar ini, siswa harus begini, 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 begini. Ya kan? Makanya kalau buat soal itu harus memperhatikan kompetensi dasarnya bagaimana, materinya bagaimana, indikatornya bagaimana. Nah, itu semua ada panduannya, ada aturannya, dan kita nggak bisa sesuka-suka kita bikin soal. Ya, dan ada banyak lagi. Jadi, eh, bisa teman-teman nanti download ya, itu kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan itu, nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Ya, capaian pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu sudah diatur. Capaian-capaian apa yang harus dibuat, termasuk juga membuat soal. Jadi soal pilihan ganda kah, soal esai kah, kan ada batas atas, ada batas paling bawah. Maksudnya maksimal soal sekian untuk tingkat SD, SMP, SMA. Esainya harus begini. Nah, itu semua juga ada aturannya, termasuk tadi yang disebut oleh Ibu Rosi, C1 sampai C6. Itu semua ada maksudnya, begitu ya terkait dengan tiga hal tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu semua harus dapat tergambar di setiap soalnya kita atau setiap bahan ajar yang kita sampaikan. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya Fikir membedakan TK, SD, SMP? Nah, buku panduan kan juga sudah ada, bahan ajar juga sudah ada. Nah, disitulah yang menolong kita. Jadi jangan kamu kasih soal anak SMP, tapi soalnya anak SD, buku SD yang kamu kasih. Sampai Tuhan Yesus datang, itu jawabannya nggak akan benar. Kan begitu kan ya? Nah, kan kita udah ngerti ya, kalau itu adalah bahan ajar yang kita gunakan, tentu soal ya harus dari situ. Jadi semua bahan ajar itu sudah dirumuskan oleh para pakar, ya mulai dari TK sampai perguruan tinggi, karena itulah ada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Karena tahap perkembangan pengetahuan di level pendidikan itu sudah ada yang harus dicapai. Jadi itu semua memang rumit. Kalau masuk dalam lembaga pendidikan itu karena itulah kenapa seorang guru juga bukan hanya memiliki kompetensi evaluasi ya, tapi juga kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Wah, itu dia harus punya pengetahuan yang konkret terhadap apa itu yang disebut dengan pendidikan. Nah, banyak sekali di dalamnya yang harus kita pahami, termasuk tadi kurikulum, termasuk bahan ajar, membuat soal, bagaimana juga mencerdaskan anak tadi secara kognitif, afektif, psikomotorik, capaian pembelajaran yang harus betul-betul dicapai, ya kan? Anak hasil belajar kita harus mencapai ini. Wah, itu semua itu kita benar-benar eh, mampu menguasai apa yang menjadi bagian kita sebagai guru. Nah, sekali lagi terkait dengan topik ini, bahwa membuat soal itu ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Itu diatur juga. Jadi nggak bisa suka-suka kita bikin soal. Ya kan? Tadi sudah diberikan oleh Ibu Rosi contoh-contoh bikin soal yang disebut tadi itu soal yang operasional, contoh soal yang apa namanya tadi itu homogen, ya kan? Itu contoh soalnya sudah ada semua. Cara menggunakan C1 sampai C6 tadi itu ada contoh-contoh soalnya. Gitu. Jangan bikin soal yang mempersulit, bahasanya kita nggak jelas, gitu kan. Bagaimana anak-anak mau jawab, kan gitu. Ada yang memang soal itu bagaimana kita mau menguji nalar anak, memahami pertanyaan, memahami cerita. Kan ada soal itu bentuk cerita, ada bentuk pilihan ganda, ada bentuk esai, ada bentuk gambar, macam-macam. Ya, jadi tergantung di dalam tingkatan sekolah. Apakah itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Itu semua sudah dirumuskan dengan baik. Tinggal kita bagaimana memahami dan mempelajarinya. Dan panduannya semua ada. Sebenarnya guru itu sangat tertolong sekali. Begitu. Seperti yang saya katakan tadi. Kemarin ya, saya nulis buku bahan ajar diterbitkan oleh BPK kelas 3 SD.
itu sudah ada RPP-nya, sudah ada metode pembelajarannya, sudah ada bahan ajarnya, sudah ada soal-soalnya, sudah ada soal simulasinya, itu semua sudah ada. Itu guru tinggal belajar aja. Bahkan sudah ada lagu-lagunya kalau dia buku rohani, kalau dia pendidikan agama Kristen, di setiap pertemuan itu ya ada doa, kemudian ada lagunya, ada pujian. pujiannya, itu tinggal eksekusi. Nah, nanti kalau pikir kamu jadi guru tuh udah enak pikir. Kamu nggak perlu berpikir bagaimana membuat RPS. Nah, bikin RPS itu rumit loh. Itu rumit sekali. Tapi guru-guru sekarang itu sudah manja menurut saya, karena saya sudah bikin bahan ajar itu. Doanya juga sudah ada, soalnya udah ada, aduh semua sudah ada deh. Kalian tuh tinggal eksekusi, tinggal memahami, tinggal belajar. Manja Nah, sih itu enggak ya Bu, tertolong kayaknya saya. iya, tertolong sekali karena Bu Jelita udah lakukan itu, maksudnya bagaimana kami menyiapkan bahan ajar sesuai dengan tingkat pendidikannya gitu. Dan itu sudah enak sekali. Dan hampir saya lihat di Andi juga begitu. Di BPK juga gitu. BPK itu kan hampir seluruh Indonesia menggunakan bahan ajar yang digunakan oleh BPK. Makanya ada yang telepon saya dari Makassar, dari mana begitu, terkait dengan buku yang saya tulis itu. Iya betul Bu, memang karena walaupun sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, tapi jujur kami guru-guru lebih tertolong dengan BPK Gunung Mulia dan buku-buku dari Andi dan lain-lain itu hanya sebagai suatu pelengkap penderitaan kami untuk menerimanya Bu, kayak gitu Bu. Jadi kadang-kadang kalau buku dari dinas diberikan fasilitas untuk beberapa siswa yang ada, ya kami pakai di saat-saat yang memang kalau memang eh, agak sedikit menyerempet ke BPK itu sendiri Bu, baru kami pakai, kalau tidak ya tidak kami pakai kayak gitu Bu. Jadi makanya Jadi saya bilang bisa, tertolong sekali. maksudnya satu penerbit, kita kan juga sebagai guru sebenarnya sumber bahan ajarnya nggak boleh dari satu penerbit juga kan ya. Harus ada dari beberapa penerbit sebagai pembanding, sebagai referensi, atau juga sebagai penambahan materinya kita. Walaupun sebenarnya Dinas Pendidikan itu sudah memang membuat satu apa ya rumusan untuk setiap mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan itu sudah dirumuskan gitu. Tinggal nanti setiap tadi yang seperti yang saya bilang kemarin, eh, penerbit buku bersama dengan penulis itu mereka akan mengembangkan itu. Bagaimana kemudian menjadi satu bahan ajar yang tidak lepas dari inti, ya kan, tujuan, maksud bahwa anak-anak harus di tingkat SD mampu memahami penciptaan dengan baik, contohnya begitu, ya kan, dengan pendekatan-pendekatan model pembelajaran yang disiapkan oleh eh, penulis ataupun juga penerbit buku. Makanya saya mengerti karena kita udah lakukan itu. Jadi guru-guru sekarang itu enak banget, nggak pusing-pusing. Bahan ajarnya sudah lengkap begitu. Tapi saya Bahasanya bertanya itu udah ada tadi makanan Bu. Bu dosen kan. Mm-mm. Bertanya seperti itu tadi mengenai materi itu. Tadi kan kalau di perkuliahan kan sebagai dosen itu menyusun materi ya. Kalau di Betul. guru-guru berarti beda ya atau bagaimana? Guru-guru udah nggak perlu nyusun materi, itu sudah ada. Berarti itu cuma khusus untuk di tingkat perkuliahan yang menyusun untuk seperti materi ya. Jadi semua itu seperti, nah ya siapa yang menyusun materi? Tadi penerbit, ya contoh tadi BPK Gunung Mulia di kelas 3 SD. Itu sudah ada materinya mulai dari 1 semester sampai 2 semester, karena satu buku itu untuk bahan ajar 1 semester kan. 1 tahun kan, begitu. Nah, jadi setiap pertemuan per minggu itu sudah ada bahan ajarnya, sudah ada soal-soalnya, sudah ada apa namanya itu materi ajarnya sudah lengkap, gitu. Berarti Ya enak kan? loh jadi guru di kayak gitu. Banyak sekali, bukan cuma SD ya, dari mulai TK sampai sampai perguruan tinggi. Nah, sampai di SMA ya, di level SMA gitu sudah ada. Di perguruan tinggi itu hanya dikasih tahu secara kognitif tingkat penalarannya, tingkat pengembangan pengetahuannya itu di level ini. Nah, tinggal bagaimana kita memahami panduan dari perguruan dari Kementerian Pendidikan juga ada untuk perguruan tinggi. Makanya ada namanya kurikulum MULOK, muatan lokal, karena standar yang harus dicapai oleh setiap jenjang pendidikan itu sudah dirumuskan oleh para ahli gitu. Jadi sangat sangat kali itu kalau guru-guru menurut saya sudah sangat enak sekali. Sudah terbantu sekali loh Kak Sangat Fikir. terbantu karena saya tahu di situ sudah dibuat RPS-nya atau RPP-nya gitu Iya. ya. Jadi Peta kami peta Iya jalan Kak. untuk teman-teman ngajar iya. itu sudah ada. Jadi bahasanya Iya gini Kak Kak Rosi Fikir, karena kalau saya belum tahu soalnya belum iya Kak. pengalaman di Iya, situ. Jadi kalau peribahasanya gini loh Kak, kita tuh tinggal ambil piring, lalu ke meja, ya. lalu makan. Tergantung kita mau makannya kayak gimana nih, bentuknya kayak gimana, kayak gitu loh Kak Ya. Fikir. Jadi guru-guru itu tinggal gini, dia bagaimana mengembangkan cara mengajar, cara menyampaikan, kreativitasnya, ya kan? Dia tinggal meningkatkan dirinya saja, atau dia bagaimana mencerdaskan dirinya dengan materi yang sudah ada,
supaya belajarnya menarik, suasana kelas itu kondusif, menyenangkan. Nah, itu yang harus dilengkapi oleh seorang guru. Begitu. Karena semua sudah tersedia. Tinggal bagaimana dia nih sebagai waktu dia action ya atau micro teaching ya, cara mengajar. Ya kan? Anak-anak, kita akan mendengarkan materi hari ini tentang bagaimana membayangkan menyampaikan materi ini anak-anak mengerti tadi yang otentik sampai yang otentik itu ngerti nggak sih gitu. Ya kan? Nah, sampai begitu karena anak-anak itu harus benar-benar tahu apa yang kita sampaikan pada kehidupan yang nyata. Nah, jadi guru-guru mah enak sekarang tuh. Jadi kalau sampai guru-guru nggak tahu lah ya. Gitu ya teman-teman. Jadi bikin soal itu semua ada aturannya, nggak bisa suka-suka gue. Penghitungan nilai juga itu ada aturannya, ada rumusnya. Nggak bisa juga suka-suka kita. Begitu ya. Jadi ada hal-hal, ada indikator-indikatornya, ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Begitu ya. Oke.